kita mengetahui lebih banyak tentang Muhammad dibanding para pendiri agama besar lainnya, dan di dalam Al-Quran, yang waktu turun berbagai surah atau bagiannya dapat diketahui dengan tingkat akurasi yang masuk akal, kita dapat melihat bagaimana visi Muhammad berevolusi secara perlahan dan menjadi semakin universal dalam cakupannya. Pada awalnya dia tidak melihat lingkup tugas yang harus dipikulnya, karena hal itu diperlihatkan kepadanya sedikit demi sedikit, seiring responsnya terhadap logika batin peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di dalam Al-Quran, kita bisa menemukan komentar orang-orang sezaman tentang awal kedatangan Islam yang unik dalam sejarah agama. Di dalam kitab suci ini, Tuhan tampaknya menjelaskan tentang perkembangan situasi. Dia menjawab para pengkritik Muhammad, menghuraikan makna suatu peperangan atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat Islam generasi pertama, dan menunjukkan dimensi ilahiah kehidupan manusia. Al-Quran tidak turun kepada Muhammad dalam susunan seperti yang kita jumpai pada masa sekarang, tetapi dalam susunan yang lebih acak, sesuai peristiwa-peristiwa yang datang dan penyimakannya atas makna yang lebih dalam. Setiap kali bagian baru diwahyukan, Muhammad, yang tidak bisa membaca atau menulis, akan mengucapkannya keras-keras. Kaum Muslim pun menghafalnya sedangkan beberapa sahabat yang bisa baca tulis menyalinnya. Sekitar 20 tahun setelah wafatnya Muhammad, kompilasi resmi pertama atas wahyu ini diselesaikan. Para editor meletakkan surah-surah terpanjang pada bagian awal dan yang tersingkat di bagian akhir. Susunan seperti ini tidaklah seacak kelihatannya, karena Al-Quran bukanlah sebuah narasi atau argumen yang membutuhkan tatanan berurutan. Susunan itu merefleksikan berbagai tema, kehadiran Tuhan di dunia, kehidupan para nabi, atau hari akhir. Bagi orang yang tidak bisa mengapresiasi keindahan bahasa Arab yang luar biasa, Al-Quran tampak membosankan dan berteela-teela karena sering mengulang-ulang tema yang sama. Namun, Al-Quran tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan kajian secara pribadi, tetapi untuk pembacaan liturgis. Ketika kaum Muslim mendengar sebuah surah dibacakan di dalam masjid, mereka diingatkan kembali kepada semua ajaran inti keimanan mereka. Ketika mulai berdakwah di Makkah, Muhammad hanya memiliki konsep yang sangat sederhana tentang perannya. Dia tidak berfikir bahawa dirinya tengah membangun sebuah agama universal, melainkan keyakinan kuno yang mengajarkan keesaan Tuhan kepada orang-orang Quraisy. Pada mulanya dia bahkan tak pernah mengira harus berdakwah kepada suku-suku Arab selain penduduk Makkah dan sekitarnya. Dia tak pernah bermimpi akan membangun sebuah teokrasi dan mungkin sama sekali tidak mengetahui apa teokrasi itu. Dia sendiri tak mesti memiliki fungsi politik di dalam pemerintahan, kecuali sebagai seorang nazir, pemberi peringatan. Allah telah mengutusnya untuk memperingatkan kaum Quraisy tentang situasi berbahaya yang tengah mereka hadapi. Akan tetapi, pesan awal yang disampaikannya bukanlah tentang musibah dan bencana, melainkan tentang harapan yang membahagiakan. Muhammad tidak harus membuktikan eksistensi Tuhan kepada kaum Quraisy. Mereka secara implisit telah beriman kepada Allah, yang menciptakan langit dan bumi, dan kebanyakan dari mereka meyakininya sebagai Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Kristen. Keberadaannya telah diterima begitu saja. Sebagaimana firman Tuhan kepada Muhammad pada sebuah surah awal di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah, maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya? Tentu mereka akan menjawab, Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Persoalannya adalah, kaum Quraisy tidak memikirkan implikasi kepercayaan mereka itu. Tuhan telah menciptakan mereka dari setetes air mani, seperti yang dijelaskan oleh wahyu yang pertama diturunkan,
mereka bergantung kepada rezeki dan perlindungan dari Tuhan, namun mereka masih menganggap diri sebagai pusat jagat raya berdasarkan praduga yang tidak realistis dan rasa sombong yang berlebihan tanpa mempedulikan tanggungjawab mereka sebagai anggota masyarakat Arab yang terhormat. Oleh kerana itu, semua ayat pertama Al-Quran menganjurkan kaum Quraisy agar menyadari rahmat Tuhan yang dapat mereka lihat ke mana pun mata mereka memandang. Mereka akan sadar betapa banyak mereka masih berhutang kepada Tuhan di tengah kesuksesan besar yang telah mereka capai dan akan mengapresiasi kebergantungan mutlak mereka kepada pencipta tatanan alam. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah benar-benar mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, kurma, kebun-kebun yang buahan zaitun dan pohon lebat, dan buah serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Oleh kerana itu, yang jadi persoalan bukanlah pengakuan atas keberadaan Tuhan. Di dalam Al-Quran, orang yang ingkar bukanlah orang ateis dalam pengertian yang lazim kita fahami atas kata tersebut, yakni orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melainkan orang yang tidak bersyukur kepadanya, yang mampu melihat dengan jelas apa yang telah dilimpahkan Allah kepadanya, tetapi menolak untuk mengagungkannya dengan semangat pembangkangan yang tak berterima kasih. Al-Quran tidak mengajarkan sesuatu yang baru kepada kaum Quraisy. Bahkan, kitab itu dengan teguh mengklaim sebagai pengingat akan hal-hal yang telah diketahui, yang diungkapkannya dengan lebih jelas. Kadang-kadang Al-Quran membuka suatu topik dengan anak kalimat, apakah kalian tidak melihat? Atau apakah kalian tidak berfikir? Firman Tuhan tidak sekadar mengeluarkan perintah-perintah yang arbitrar dari atas, tetapi mengajak orang-orang Quraisy untuk berdialog. Al-Quran, misalnya, memperingatkan mereka bahawa Kaabah, rumah Allah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mereka yang pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan. Kaum Quraisy senang menyelenggarakan tawaf mengelilingi tempat suci itu, tetapi ketika mereka meletakkan diri dan keberhasilan material mereka sendiri di pusat kehidupan, mereka lupa akan makna ritus-ritus kuno ini. Mereka harus melihat tanda-tanda rahmat dan kekuasaan Tuhan di alam semesta. Jika mereka gagal mewujudkan kembali rahmat Tuhan dalam masyarakat mereka sendiri, mereka takkan dapat menangkap hakikat dari segala sesuatu. Oleh kerana itu, para pengikut Muhammad diperintahkan untuk menunaikan ibadah solat. Gerakan-gerakan eksternal ini akan membantu seorang Muslim menanamkan sikap batin dan menetapkan kembali arah kehidupan mereka. Agama Muhammad dikenal dengan nama Islam, kepasrahan eksistensial yang diharapkan untuk diberikan setiap Muslim kepada Allah. Seorang Muslim adalah seseorang yang menyerahkan segenap dirinya kepada Sang Pencipta. Kaum Quraisy terkejut ketika melihat umat Muslim generasi pertama melakukan solat. Mereka tidak bisa menerima bahawa anggota suku Quraisy yang selama berabad-abad telah membanggakan independensi Badui harus tersungkur bersujud di atas tanah seperti seorang budak. Hal ini mengakibatkan kaum Muslim harus menarik diri ke lembah-lembah kecil tersembunyi di sekitar kota untuk melaksanakan solat secara rahsia. Reaksi kaum Quraisy memperlihatkan bahawa Muhammad telah mendiagnosis spirit mereka dengan sangat tepat. Dalam praktiknya, Islam berarti bahawa kaum Muslim memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di mana orang-orang miskin dan lemah diperlakukan secara layak. Pesan moral Al-Quran yang pertama sederhana saja, janganlah menimbun kekayaan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri,
tetapi bagilah kemakmuran secara merata dengan menyedekahkan sebagian harta kepada fakir miskin. Zakat dan solat merupakan 2 dari 5 rukun atau prinsip ajaran Islam. Seperti halnya Nabi-Nabi Ibrani, Muhammad menyiarkan sebuah etika yang bisa kita sebut sosialis sebagai konsekuensi dari penyembahan kepada satu Tuhan. Tak ada doktrin-doktrin tentang Tuhan yang bersifat wajib. Bahkan, Al-Quran sangat mewaspadai spekulasi teologis, mengesampingkannya sebagai zanna, iaitu menduga-duga tentang sesuatu yang tak mungkin diketahui atau dibuktikan oleh siapa pun. Doktrin Kristen tentang inkarnasi dan Trinitas tampaknya merupakan contoh pertama zanna dan tidak mengherankan jika umat Muslim memandang ajaran-ajaran itu sebagai penghujatan. Sebaliknya, sebagaimana di dalam Yudaisme, Tuhan dialami sebagai dorongan untuk menegakkan moral. Meskipun hampir tak pernah berhubungan dengan orang Yahudi atau Nasrani maupun kitab-kitab suci mereka, Muhammad telah langsung menerobos ke dalam inti monoteisme historis. Akan tetapi, di dalam Al-Quran, Allah tampil lebih impersonal daripada YHWH. Dia tidak dicirikan oleh sedih dan senang seperti Tuhan biblikal. Kita hanya mungkin memahami sesuatu mengenai Tuhan melalui tanda-tanda alam, dan begitu transendennya Tuhan sehingga kita hanya bisa membicarakannya melalui perumpamaan. Oleh kerana itu Al-Quran berulang-ulang mengimbau kaum Muslim untuk melihat alam sebagai penampakan Tuhan. Mereka harus menggunakan upaya imajinatif untuk melihat melalui dunia yang beraneka ini wujud asal yang utuh. Realitas transenden yang menafasi segala sesuatu. Kaum Muslim diajak untuk menumbuhkan sikap sakramental atau simbolik. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran selalu menekankan perlunya penggunaan akal dalam menghuraikan tanda atau pesan dari Tuhan. Kaum Muslim tidak boleh merendahkan akal mereka, tetapi harus mengamati alam dengan penuh perhatian dan keingintahuan. Sikap inilah yang membuat umat Muslim generasi berikutnya mampu membangun tradisi ilmu pengetahuan alam yang baik, yang tak pernah dianggap sebagai ancaman terhadap agama sebagaimana yang terjadi di dunia Kristen. Kajian tentang sistem kerja alam menunjukkan bahawa alam ini memiliki dimensi dan sumber transenden yang hanya dapat kita bicarakan melalui tanda-tanda dan simbol-simbol, bahkan kisah para nabi, ajaran tentang hari kiamat, dan kesenangan-kesenangan surgawi tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah, tetapi sebagai perumpamaan tentang realitas yang lebih tinggi dan tak terlukiskan. Namun, yang paling besar dari semua tanda adalah Al-Quran itu sendiri, bahkan bagian-bagian terkecilnya yang disebut ayat. Orang Barat memandang Al-Quran sebagai kitab yang sulit, dan ini terutama berkaitan dengan masalah penerjemahan. Bahasa Arab memang sulit dan terasa janggal ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, misalnya, dan lebih-lebih lagi kerana Al-Quran yang memiliki gaya bahasa padat, penuh kiasan dan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Surah-surah pertama khususnya memberikan kesan bahawa bahasa manusia tertatih-tatih dan kepayahan untuk menyampaikan pesan ilahi. Kaum Muslim sering mengatakan bahawa ketika mereka membaca terjemahan Al-Quran, mereka merasa seperti membaca kitab yang berbeza kerana tak ada lagi kandungan keindahan bahasa Arabnya yang tersampaikan. Sebagaimana tersirat dari namanya, Al-Quran ditujukan untuk dibaca dengan suara keras, dan pengaruh yang timbul dari bunyi bahasa itu merupakan bagian penting dari kitab suci ini. Kaum Muslim mengatakan bahawa tatkala mereka mendengar Al-Quran dibacakan di masjid, mereka merasa dilingkupi oleh suara yang berdimensi ilahiyah,
nyaris seperti Muhammad ketika didekap oleh Jibril di Gua Hira atau ketika dia melihat malaikat memenuhi seluruh penjuru ufuk. Al-Quran bukanlah sebuah kitab yang dibaca sekadar untuk memperoleh informasi. Membaca Al-Quran dimaksudkan untuk memetik rasa tentang yang ilahi, dan karenanya tidak untuk dibaca dengan tergesa-gesa. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang dari di dalamnya sebagian ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maka, Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dengan mendekati Al-Quran dalam cara yang benar, kaum Muslim mengakui bahawa mereka betul-betul mengalami rasa transendensi tentang realitas dan kekuatan tertinggi di balik fenomena dunia fana yang rentan dan sementara. Oleh kerana itu, membaca Al-Quran merupakan latihan spiritual yang sukar dipahami oleh orang Kristen kerana mereka tak memiliki bahasa sakral seperti halnya orang-orang Yahudi, Hindu, dan Muslim. Yesuslah yang menjadi firman Tuhan, dan tak ada yang suci dalam perjanjian baru yang berbahasa Yunani itu. Akan tetapi, orang Yahudi mempunyai sikap yang sama terhadap Taurat. Tak kala mereka mengkaji 5 kitab pertama dari Alkitab, mereka tidak sekadar melayangkan pandangan ke halaman demi halaman. Mereka sering melantunkan firman-firman itu dengan suara keras, menikmati kata-kata yang diyakini telah diucapkan oleh Tuhan sendiri ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Musa di Sinai. Kadangkala mereka berayun ke belakang dan ke depan, seperti nyala api di depan hembusan napas Sang Roh. Tak diragukan lagi bahawa orang Yahudi yang membaca Alkitab mereka dengan cara seperti ini memperoleh pengalaman yang berbeza tentang kitab suci dibandingkan dengan orang Kristen yang memandang 5 kitab Musa sebagai bagian yang membosankan dan tak jelas. Para penulis biografi awal Muhammad sering menggambarkan ketakjuban dan keterkejutan yang dialami orang-orang Arab ketika mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran. Banyak yang berpindah agama seketika itu juga, kerana percaya bahawa hanya Tuhanlah yang bisa menyusun langgam bahasa dengan keindahan yang menakjubkan itu. Sering pula seorang penganut baru menggambarkan pengalaman itu sebagai rasukan ilahi yang mengalirkan kerinduan terpendam dan membebaskan desakan-desakan perasaan. Demikianlah pengakuan pemuda Quraisy, seperti Umar ibn Khattab yang pernah menjadi musuh paling berbahaya bagi Muhammad. Dia dahulunya penyembah setia dewa-dewa paganisme kuno dan siap untuk membunuh Nabi. Akan tetapi, tokoh Muslim yang bisa diibaratkan sebagai Saulus dari Tarsus ini beralih agama bukan kerana melihat Yesus Sang Firman, melainkan kerana Al-Quran. Ada 2 versi tentang kisah konversi Umar, keduanya berharga untuk dicatat. Versi pertama mengisahkan Umar mendapati saudara perempuannya, yang telah masuk Islam secara diam-diam, tengah menyimak pembacaan sebuah surah baru. Omong kosong apa itu? Dia membentak dengan keras sembari menyerbu masuk ke dalam rumah, dan menghempaskan Fatimah yang malang ke tanah. Namun, ketika dia melihat saudara perempuannya berdarah, Umar mungkin merasa bersalah, raut wajahnya berubah. Dia memungut naskah yang tak sengaja terjatuh kerana takut dari tangan pembaca Al-Quran yang didatangkan Fatimah ke rumah itu. Kerana Umar termasuk di antara sedikit orang Quraisy yang bisa baca tulis, dia pun mulai membacanya. Umar diakui memiliki otoritas dalam soal syair lisan bahasa Arab dan sering dimintai pendapat oleh para penyair tentang makna yang tepat dari bahasa itu. Namun Umar belum pernah menjumpai sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Betapa agung dan indahnya kalimat ini, dia berkata dengan penuh rasa takjub, dan pada saat itu juga dia berpindah menganut agama Allah. Keindahan kata-kata Al-Quran telah menembus kebencian dan prasangka Umar ibn Khattab menuju pusat ketundukan yang belum pernah disadarinya. Kita semua telah memiliki pengalaman yang mirip,
ketika sebuah puisi menyentuh rasa pengakuan yang berada pada tingkat yang lebih dalam daripada akal. Dalam versi lain tentang masuk Islamnya Umar, dikisahkan bahawa pada suatu malam dia bertemu Muhammad di Kaabah yang tengah melantunkan Al-Quran dengan suara perlahan di depan tempat suci itu. Karena merasa ingin mendengarkan firman-firman itu, Umar menyelinap ke bawah tirai yang menutupi bangunan kubus besar itu dan berjalan menyelinap hingga akhirnya tiba persis di depan Nabi. Seperti yang dikatakannya, tak ada sesuatu pun di antara kami berdua kecuali tirai penutup Kaabah, tak ada yang melindungi dirinya kecuali satu itu. Kemudian kekuatan gaib dari bahasa Arab itu mulai berpengaruh. Ketika aku mendengar Al-Quran, hatiku menjadi lembut sehingga aku menangis dan kubiarkan Islam menyelinap memasuki jiwaku. Al-Quran menjadikan Tuhan bukan sebuah realitas maha perkasa yang berada jauh di luar sana. Al-Quran menghadirkan Tuhan di dalam pikiran, hati, dan wujud setiap orang yang beriman. Pengalaman Umar dan umat Muslim lainnya yang tergugah untuk menganut Islam kerana Al-Quran mungkin bisa diperbandingkan dengan pengalaman seni seperti yang diketengahkan oleh George Steiner dalam bukunya Real Presences, Is There Anything in What We Say? Steiner berbicara tentang apa yang disebutnya penjalaran seni, sastra, dan musik serius yang mempertanyakan privasi terjauh eksistensi kita, invasi atau pewartaan yang menerobos ke dalam relung kecil wujud kita dan memerintahkan kita ubahlah kehidupanmu. Setelah panggilan itu, relung tersebut tak lagi dapat dihuni dalam cara yang sama seperti sebelumnya. Muslim seperti Umar tampaknya mendapat pengalaman guncangan perasaan yang serupa, desakan yang membangunkan dan mengusik, yang memampukan mereka menjalani keterputusan yang menyakitkan dengan tradisi masa lalu. Bahkan orang-orang Quraisy yang telah menolak Islam tak luput terguncang oleh Al-Quran dan menemukannya berada di luar semua kategori yang telah mereka kenal. Tak ada sama sekali bagian Al-Quran yang mirip dengan inspirasi kahin atau penyair, juga sama sekali berbeza dari jampi tukang sihir. Beberapa kisah menunjukkan orang-orang kuat Quraisy yang tetap bersikukuh dalam sikap menentang tampak gemetar ketika mendengar pembacaan sebuah surah. Muhammad seakan-akan telah menciptakan bentuk sastra baru yang belum siap diterima oleh sebagian orang, namun mengguncangkan sebagian lainnya. Tanpa pengalaman tentang Al-Quran ini, hampir tidak mungkin bagi Islam untuk dapat mengakar. Kita telah menyaksikan bahawa orang Israel kuno membutuhkan waktu sekitar 700 tahun untuk memutuskan keterikatan dengan keyakinan lama mereka dan menerima monoteisme, tetapi Muhammad berhasil membantu orang Arab untuk melalui transisi yang sulit ini hanya dalam waktu 23 tahun. Muhammad sebagai penyair dan nabi, dan Al-Quran sebagai naskah dan teofani, sungguh merupakan keadaan yang dengan sangat tepat mencontohkan konkurensi mendalam antara seni dan agama. Dalam tahun-tahun pertama misi kenabiannya, Muhammad berhasil menarik banyak pengikut dari generasi yang lebih muda yang telah dikecewakan oleh etos kapitalistik Makkah, serta dari kelompok-kelompok pinggiran dan tak beruntung yang mencakup kaum wanita, para budak dan anggota suku-suku yang lebih lemah. Pada suatu waktu, demikian sumber-sumber awal menyampaikan kepada kita, kelihatan seakan-akan seluruh Makkah bersedia menerima agama Allah yang baru diperkenalkan oleh Muhammad. Orang-orang kaya yang sudah mapan, yang lebih dari sekadar senang dengan keadaan status quo, sudah tentu bersikap tak peduli, namun tak ada perselisihan resmi dengan kaum Quraisy, hingga ketika Muhammad melarang kaum Muslim untuk menyembah dewa-dewa pagan. Selama 3 tahun pertama tampaknya Muhammad tidak menekankan kandungan monoteistik dari risalahnya, dan orang-orang mungkin membayangkan bahawa mereka dapat terus menyembah dewa Arab tradisional selain Allah, sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Namun, tatkala kultus-kultus kuno ini mulai dicela sebagai pemberhalaan, Muhammad kehilangan banyak pengikutnya dan Islam kemudian menjadi keyakinan minoritas yang dianggap rendah dan dibenci.
Kita telah melihat bahawa kepercayaan kepada hanya satu Tuhan menuntut perubahan kesadaran yang menyakitkan. Seperti halnya orang-orang Kristen awal, kaum Muslim generasi pertama dituduh sebagai penganut ateisme yang membahayakan masyarakat. Di Makkah, di mana peradaban kota masih baru dan tentunya tampak sebagai keberhasilan yang rentan bagi kaum Quraisy yang amat bangga akan kecukupan dirinya, banyak yang merasakan ketakutan dan kegelisahan yang sama seperti dirasakan penduduk Roma yang pada awalnya menolak Kristen. Kaum Quraisy tampaknya merasa keterputusan dengan dewa-dewa leluhur mereka sebagai ancaman besar, dan tak lama kemudian nyawa Muhammad sendiri pun terancam. Para sarjana barat biasanya menghubungkan keterputusan yang dialami kaum Quraisy ini dengan peristiwa fiktif ayat-ayat syaitan yang menjadi terkenal sejak kasus tragis Salman Rushdie. Ada 3 sesembahan Arab kuno yang secara khusus disenangi oleh orang-orang Arab Hijaz, iaitu Al-Lat, yang secara sederhana berarti Dewi, dan Al-Uzza, artinya yang perkasa. Masing-masing memiliki kuil suci di Taif dan Nakhlah, sebelah tenggara Makkah, dan Manat, artinya sang penentu, yang kuil sucinya bertempat di Kudaid, di pesisir Laut Merah. Sesembahan ini tidak sepenuhnya dipersonalisasikan seperti Juno atau Pallas Athena. Mereka sering disebut Banat Allah, yang arti harfiahnya anak perempuan Allah, tetapi tidak merupakan sesembahan yang telah berkembang sepenuhnya. Orang Arab menggunakan istilah kekeluargaan seperti itu untuk menyatakan suatu hubungan yang abstrak. Dengan demikian, Banat Allah, harfiahnya putri-putri nasib, sekadar bermakna ketidakberuntungan atau pasang surut kehidupan. Istilah Banat Allah mungkin sekadar merujuk kepada wujud-wujud suci. Sesembahan ini tidak diwakili oleh patung yang realistik di dalam kuil-kuil, tetapi oleh batu-batu besar yang berdiri tegak, seperti yang terdapat di kalangan orang Kanaan kuno. Batu itu tidak disembah oleh orang-orang Arab secara langsung, tetapi hanya menjadi sebuah fokus keilahian. Seperti Makkah dengan Kaabahnya, kuil-kuil di Taif, Nakhlah, dan Kudaid telah menjadi lambang spiritual yang penting di dalam hati orang-orang Arab. Nenek moyang mereka telah beribadah di sana sejak zaman antah berantah, dan ini mereka memberi rasa ketersambungan yang melegakan. Kisah ayat-ayat syaitan tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun sumber-sumber lisan dan tertulis yang terdahulu. Kisah ini juga tidak tercantum di dalam sirah Ibnu Ishaq, biografi Nabi yang paling autoritatif, tetapi hanya ditemukan di dalam karya sejarawan abad ke-10, Abu Ja'far Al-Tabari, wafat tahun 923. Dia menceritakan kepada kita bahawa Muhammad mengkhawatirkan keretakan hubungan yang terjadi antara dirinya dengan sebagian besar anggota suku sejak dia melarang pemujaan terhadap dewi-dewi mereka. Lalu, Muhammad mengucapkan beberapa bait janggal yang mengizinkan Banat Allah diagungkan sebagai perantara, seperti halnya para malaikat. Dalam bait-bait yang disebut sebagai ayat-ayat syaitan ini kerana konon diinspirasikan oleh syaitan, ketiga dewi itu tidak dipandang setara dengan Allah tetapi merupakan wujud spiritual lebih rendah yang bisa memohon kepada Allah atas nama manusia. Akan tetapi, Al-Tabari kemudian berkata bahawa Jibril memperingatkan kepada Muhammad bahawa bait-bait tersebut berasal dari syaitan dan harus dikeluarkan dari Al-Quran untuk digantikan oleh ayat-ayat berikut ini yang menyatakan bahawa Banat Allah hanyalah proyeksi dan isapan jempol imajinasi. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Latah dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Itu tidak lain hanyalah nama-nama dan bapa-bapa kamu yang kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Ini adalah ayat-ayat yang paling radikal di antara semua ayat Al-Quran yang mencela dewa-dewa pagan leluhur kaum Quraisy. Setelah ayat ini dicantumkan di dalam Al-Quran,
maka tak ada lagi kesempatan rekonsiliasi dengan kaum Quraisy. Mulai saat ini, Muhammad menjadi seorang monoteis yang keras, dan syirik secara harfiah berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, menjadi dosa paling besar dalam pandangan Islam. Muhammad tidak memberi konsesi apa pun terhadap politeisme dalam peristiwa ayat-ayat syaitan, kalaupun peristiwa ini memang pernah terjadi. Juga tidak tepat untuk membayangkan bahawa keterlibatan syaitan itu membuat Al-Quran untuk sesaat telah dinodai oleh kejahatan. Di dalam Islam, syaitan merupakan karakter yang lebih dapat dikendalikan dibandingkan dengan di dalam Kristen. Al-Quran menyatakan kepada kita bahawa syaitan-syaitan itu akan diampuni di hari akhir, dan orang Arab sering menggunakan kata syaitan untuk menyebut penggoda manusia atau godaan yang alamiah. Peristiwa itu bisa memberi indikasi tentang kesulitan yang tentu dialami oleh Muhammad ketika dia berusaha menurunkan taraf pesan suci yang tak terlukiskan ke dalam bahasa manusia. Peristiwa itu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran kanonikal yang menyatakan bahawa sebagian besar nabi-nabi lain juga pernah melakukan kekeliruan, ucap yang serupa ketika menyampaikan pesan ilahi, namun Tuhan selalu meluruskan kesalahan mereka dan menurunkan wahyu yang baru dan lebih unggul sebagai penggantinya. Cara pandang alternatif dan lebih sekular terhadap hal ini adalah dengan melihat bahawa Muhammad merevisi karyanya di bawah bimbingan wawasan baru tak ubahnya seperti seorang pekerja kreatif seni. Sumber-sumber itu menunjukkan bahawa Muhammad secara mutlak menolak berkompromi dengan kaum Quraisy dalam soal keberhalaan. Dia adalah seorang yang pragmatis dan siap membuat konsesi dalam hal-hal yang dianggapnya tidak esensial. Akan tetapi, setiap kali kaum Quraisy memintanya untuk mengadopsi solusi yang memadukan tauhid dengan pemberhalaan, membiarkan mereka menyembah dewa-dewa leluhur mereka, sementara dia dan kaum Muslim menyembah Allah saja, Muhammad dengan keras menolak usulan itu. Seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran, "Aku tak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Kaum Muslim hanya akan tunduk kepada Allah saja dan tidak akan menyerah kepada objek-objek ibadat yang keliru, apakah itu dewa-dewa mahupun nilai-nilai seperti yang dianjurkan oleh orang-orang Quraisy. Persepsi tentang keunikan Tuhan merupakan basis moralitas Al-Quran. Menyembah benda-benda material atau meletakkan kepercayaan pada wujud yang lebih rendah adalah syirik. Al-Quran menumpahkan celaan terhadap dewa-dewa pagan, dalam cara yang sangat mirip dengan kitab suci Yahudi. Dewa-dewa itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Dewa-dewa itu tak mampu memberikan makanan atau rezeki, tidak ada gunanya meletakkan mereka sebagai pusat dalam kehidupan seseorang kerana mereka tidaklah berdaya. Sebaliknya, seorang Muslim juga harus yakin bahawa Allah adalah realitas tertinggi dan unik. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Penganut Kristen seperti Athanasius juga berkeyakinan bahawa hanya Sang Pencipta, sumber segala wujud, yang memiliki kekuatan penebusan. Mereka telah mengungkapkan pandangan ini dalam doktrin Trinitas dan Inkarnasi. Al-Quran kembali kepada gagasan semitik tentang ketunggalan ilahi dan menolak membayangkan bahawa Tuhan dapat memperanakkan seorang putera. Tak ada Tuhan kecuali Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia dan menganugerahkan rezeki fisik mahupun spiritual yang dibutuhkan manusia. Hanya dengan mengakuinya sebagai Al-Samad, penyebab yang tidak disebabkan atas segala sesuatu, kaum Muslim dapat mencapai sebuah dimensi realitas yang melampaui waktu dan sejarah, yang akan menghindarkan mereka dari perselisihan kesukuan yang memecah belah masyarakat. Muhammad mengetahui bahawa monoteisme bertentangan dengan tribalisme, satu Tuhan yang menjadi fokus semua peribadatan akan mempersatukan masyarakat mahupun individu. Namun, tak ada pandangan tentang Tuhan yang simplistik.
Tuhan yang tunggal ini bukanlah suatu wujud seperti diri kita sendiri yang dapat kita ketahui dan pahami. Frasa Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, yang menyeru kaum Muslim untuk melaksanakan solat, menekankan perbezaan Tuhan dengan semua realitas lain, juga antara Tuhan dalam dirinya sendiri, Al-Zat, dengan apapun yang bisa kita katakan tentang dia. Sungguh pun demikian, Tuhan yang tidak bisa dipahami dan dijangkau ini telah berkehendak untuk membuat dirinya diketahui. Di dalam sebuah hadis qudsi, Tuhan berfirman kepada Muhammad, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal. Kemudian aku ciptakan alam agar aku bisa dikenal." Dengan merenungkan tanda-tanda ayat alam dan ayat-ayat Al-Quran, kaum Muslim dapat memperoleh kilasan aspek keilahian yang telah dituangkan di alam semesta, yang oleh Al-Quran disebut sebagai wajah Allah. Seperti kedua agama yang lebih tua, Islam menekankan bahawa kita hanya bisa melihat Tuhan melalui aktivitasnya, yang menyesuaikan wujudnya yang tak terlukiskan itu dengan pemahaman kita yang terbatas. Al-Quran memerintahkan kaum Muslim untuk menanamkan kesadaran yang tak terputus tentang wajah atau zat Tuhan yang melingkupi mereka dari semua sisi. Kemanapun engkau berpaling, maka di sana akan ada wajah Allah. Al-Quran memandang Tuhan sebagai yang mutlak, pemilik eksistensi sejati. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di dalam Al-Quran, disebutkan 99 nama atau sifat Tuhan. Ini menekankan bahawa dia lebih besar, sumber dari semua kualitas positif yang kita jumpai di alam semesta. Dengan demikian, dunia menjadi ada hanya kerana dia adalah Al-Ghani, artinya kaya dan tak terbatas, memberi kehidupan, Al-Muhyi, mengetahui segala sesuatu, Al-Alim, berbicara, Al-Kalim, tanpa dia, karenanya takkan ada kehidupan, pengetahuan, atau kata-kata. Ini merupakan penegasan bahawa hanya Allah yang memiliki eksistensi yang sejati dan nilai positif. Sungguh pun demikian, tak jarang sifat-sifat itu kelihatannya seperti bertentangan satu sama lain. Misalnya, Tuhan adalah Al-Qahhar, yang mendominasi dan mematahkan tulang musuh-musuhnya, dan Al-Halim yang sangat melindungi. Dia adalah Al-Kabir yang menyempitkan, dan Al-Basit yang melapangkan. Dia adalah Al-Hafid yang merendahkan, dan Al-Rafi yang mengagungkan. Nama-nama Tuhan memainkan peran sentral dalam peribadatan Muslim. Nama-nama itu dibaca, dihitung pada bulir-bulir tasbih dan diucapkan seperti mantra. Semua ini mengingatkan kaum Muslim bahawa Tuhan yang mereka sembah tidak bisa dicakup oleh kategori-kategori manusia dan mengelak dari definisi yang sederhana. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, pengakuan keimanan seorang Muslim. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad utusan Allah. Ini bukan sekadar penegasan atas eksistensi Tuhan, tetapi sebuah pengakuan bahawa Allah merupakan satu-satunya realitas sejati, satu-satunya bentuk eksistensi sejati. Dia adalah satu-satunya realitas, keindahan, atau kesempurnaan sejati. Semua wujud yang terlihat ada dan memiliki sifat-sifat seperti ini, hanya meminjam keberadaan dan sifat tersebut dari wujud esensial ini. Mengucapkan penegasan ini menuntut kaum Muslim untuk mengintegrasikan kehidupan mereka dengan menjadikan Allah sebagai fokus dan prioritas tunggal mereka. Penegasan tentang keesaan Allah bukan sekadar penyangkalan atas kelayakan dewa-dewa, seperti banat Allah untuk disembah. Mengatakan bahawa Allah itu satu, bukan sekadar sebuah definisi numerik, melainkan seruan untuk menjadikan keesaan itu sebagai faktor pengendali kehidupan individu dan masyarakat. Keesaan Tuhan dapat terpantul dalam diri yang benar-benar terintegrasi. Akan tetapi, keesaan ilahi juga menuntut kaum Muslim untuk menghargai aspirasi keagamaan lain. Karena hanya ada satu Tuhan, maka semua agama wahyu pasti berasal darinya.
Kepercayaan pada realitas tunggal dan tertinggi bisa dikondisikan secara kultural dan diungkapkan oleh masyarakat yang berbeza dengan cara-cara yang berbeza, tetapi fokus semua peribadatan sejati harus diinspirasikan oleh dan diarahkan kepada wujud yang oleh orang-orang Arab selalu disebut Allah. Salah satu nama Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Dalam ayat-ayat yang terkenal ini, Tuhan adalah sumber semua pengetahuan dan sarana yang melaluinya manusia dapat menangkap kilasan tentang yang transenden. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Sisipan kan merupakan pengingat akan watak simbolik yang mendasar dalam setiap pembicaraan Al-Quran tentang Tuhan. Anu, oleh kerana itu, bukanlah Tuhan itu sendiri, tetapi merujuk kepada pencerahan yang dikaruniakannya pada suatu wahyu khusus, iaitu pelita, yang bersinar di hati seseorang, iaitu lubang. Cahaya itu sendiri tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan salah seorang pembawanya, tetapi berlaku sama untuk semua. Sebagaimana ditafsirkan oleh para mufasir Muslim sejak hari-hari awal Islam, cahaya merupakan simbol yang sangat baik bagi realitas ilahi, yang mentransendensi ruang dan waktu. Citra pohon zaitun di dalam ayat ini telah ditafsirkan sebagai perumpamaan bagi kesinambungan wahyu yang tumbuh dari satu akar dan bercabang menjadi berbagai pengalaman keagamaan yang tidak bisa diidentifikasi atau dibatasi pada satu tradisi atau lokasi tertentu. Ia tidak berasal dari timur maupun dari barat. Ketika Warakah Ibnu Naufal yang beragama Kristen itu telah menyatakan bahawa Muhammad adalah seorang Nabi sejati, baik dirinya sendiri maupun Muhammad tidak berharap agar dia masuk Islam. Muhammad tak pernah meminta orang Yahudi atau Kristen untuk menganut agama Allah, kecuali jika mereka sendiri yang betul-betul menginginkannya, kerana mereka telah memiliki kitab suci tersendiri yang juga autentik. Al-Quran tidak memandang pewahyuan sebagai pembatalan pesan-pesan dan pandangan-pandangan dari Nabi terdahulu, tetapi justru menekankan kesinambungan pengalaman keagamaan umat manusia. Hal ini perlu ditegaskan kerana toleransi bukanlah suatu kebajikan yang oleh banyak orang Barat masa kini dirasakan pantas untuk dinisbahkan kepada Islam. Namun sejak awal, cara pandang kaum Muslim terhadap wahyu tidaklah seeksklusif pandangan orang Yahudi atau Kristen. Sikap tidak toleran dalam Islam yang banyak dicela orang pada masa kini tidak tumbuh dari visi yang bersaing tentang Tuhan, tetapi dari sumber yang lain. Kaum Muslim tidak toleran terhadap ketidakadilan, apakah itu dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri, seperti Shah Muhammad Reza Pahlavi dari Iran, atau oleh negara-negara kuat di Barat. Al-Quran tidak mencela tradisi keagamaan lain sebagai hal yang keliru atau tidak lengkap, tetapi menunjukkan bahawa setiap Nabi baru selalu meneguhkan dan melanjutkan pandangan para pendahulunya. Al-Quran mengajarkan bahawa Tuhan telah mengirim para utusan kepada setiap umat manusia di muka bumi. Sebuah hadis menyebutkan adanya 124,000 Nabi seperti itu, sebuah angka simbolik yang menunjukkan ketakterbatasan. Al-Quran berulang-ulang menyatakan bahawa yang disampaikannya bukanlah suatu risalah yang sama sekali baru, dan bahawa kaum Muslim harus menekankan keserumpunan mereka dengan agama-agama yang lebih tua. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Secara alamiah, Al-Quran memilih nabi-nabi yang terkenal di kalangan orang Arab, seperti Ibrahim,
Nuh, Musa dan Isa, yang juga merupakan nabi-nabi Yahudi dan Kristen. Dalam kitab ini juga disebutkan tentang Nabi Hud dan Saleh, yang telah diutus kepada orang-orang Arab kuno Madian dan Samud. Kaum Muslim zaman sekarang meyakini bahawa andaikan Muhammad telah mengenal orang Hindu dan Buddha, tentu beliau akan memasukkan pula guru-guru religius mereka. Setelah Nabi wafat, mereka akan diberi kebebasan beragama sepenuhnya di dalam Imperium Islam, sebagaimana yang berlaku bagi orang Yahudi dan Kristen. Berdasarkan prinsip yang sama, kaum Muslim berpendapat, Al-Quran juga akan menghormati para Saman dan orang suci Indian Amerika atau orang Aborigin Australia. Keyakinan Muhammad akan kesinambungan pengalaman keagamaan segera mendapat ujian. Setelah perpecahan dengan kaum Quraisy, kehidupan menjadi sulit bagi umat Muslim di Makkah. Para budak dan orang-orang merdeka yang tidak memiliki perlindungan kesukuan harus menjalani siksaan berat sehingga sebagiannya menemui ajal di bawah perlakuan itu. Klan Hashim diboikot dari ketersediaan pangan dalam upaya untuk membuat mereka tunduk. Dalam masa pengucilan inilah, Khadijah, isteri tercinta Muhammad, meninggal dunia. Akhirnya, nyawa Muhammad sendiri juga terancam. Kaum pagan Arab di pemukiman utara Yatsrib mengundang kaum Muslim untuk meninggalkan klan mereka dan berimigrasi ke sana. Ini benar-benar merupakan langkah yang belum pernah diambil oleh seorang Arab. Suku telah menjadi nilai yang suci bagi orang Arab. Penyeberangan semacam itu dipandang melanggar prinsip yang mendasar. Yatsrib sendiri telah tercabik-cabik oleh perang yang terus berkecamuk di antara berbagai kelompok suku dan banyak kaum pagan yang siap menerima Islam sebagai solusi spiritual dan politik bagi persoalan yang mereka hadapi. 3 suku Yahudi yang besar di pemukiman itu telah mempersiapkan pikiran kaum pagan untuk menerima monoteisme. Ini berarti mereka tidak akan setersinggung kaum Quraisy ketika dewa-dewa mereka direndahkan. Maka, pada musim panas tahun 622, sekitar 70 orang Muslim dan keluarga mereka berangkat menuju Yatsrib. Setahun sebelum hijrah ke Yatsrib, atau Madinah, kota, sebagaimana disebut oleh umat Muslim, Muhammad telah mengadaptasikan agamanya agar menjadi lebih dekat kepada Yudaisme sebagaimana yang dipahaminya. Setelah bertahun-tahun bekerja sendirian, dia tentunya menanti kesempatan untuk hidup berdampingan dengan para penganut tradisi yang lebih tua dan mapan. Kemudian, kaum Muslim diperintahkan untuk berpuasa pada hari penebusan dosa bagi umat Yahudi. Orang Muslim dapat menikah dengan wanita Yahudi dan harus mematuhi beberapa aturan tentang makanan. Di atas semua itu, kaum Muslim kini solat menghadap ke Yerusalem sebagaimana kaum Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi Madinah adalah yang pertama bersedia memberikan kesempatan kepada Muhammad. Kehidupan di oase itu telah menjadi sangat berat, dan seperti kebanyakan kaum pagan Madinah, mereka siap untuk memberi peluang baginya, terutama kerana beliau bersikap sangat positif terhadap keyakinan mereka. Namun akhirnya, mereka beralih menentang Muhammad dan bergabung dengan kaum pagan yang memusuhi para pendatang baru dari Makkah itu. Kaum Yahudi memiliki alasan keagamaan dalam penolakan mereka. Mereka berkeyakinan bahawa era kenabian telah berakhir. Mereka memang menanti seorang Mesias, namun tidak seorang pun dari kalangan Yahudi maupun Kristen pada tahap itu yang menduga bahawa Sang Mesias itu adalah seorang Nabi. Selain itu, mereka juga dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Di masa lalu mereka telah memegang kekuasaan di oase itu dengan cara berpihak kepada salah satu suku Arab yang tengah bertikai. Namun, Muhammad telah menggabungkan suku-suku ini dengan kaum Quraisy untuk membentuk ummah Muslim yang baru, sejenis suku super yang di dalamnya orang Yahudi ikut menjadi anggota. Begitu melihat posisi mereka mengalami kemunduran di Madinah, orang-orang Yahudi mengambil sikap bermusuhan. Mereka biasa berkumpul di masjid untuk mendengarkan kisah-kisah kaum Muslim sambil tertawa dan mengejek mereka. Sangat mudah bagi mereka,
dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tentang kitab suci, untuk menemukan celah-celah dalam kisah-kisah Al-Quran yang beberapa di antaranya sangat berbeza dari versi biblikal. Mereka juga mencemooh kenabian Muhammad, mengatakan bahawa sangatlah aneh jika seorang manusia yang mengaku Nabi tidak mampu menemukan untanya yang hilang. Penolakan Yahudi terhadap Muhammad mungkin merupakan kekecewaan terbesar dalam hidupnya dan menempatkan seluruh posisi keagamaannya dalam tanda tanya. Akan tetapi, sebahagian Yahudi bersikap bersahabat dan bergabung dengan umat Muslim secara terhormat. Mereka mendiskusikan Alkitab dengan Muhammad dan menunjukkan kepadanya bagaimana cara menangkis kritik orang-orang Yahudi lainnya. Pengetahuan baru tentang kitab suci ini juga membantu Muhammad mengembangkan pandangan-pandangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Muhammad mempelajari kronologi pasti para nabi yang sebelumnya masih sama baginya. Kini, dia dapat melihat pentingnya Ibrahim hidup sebelum era Musa atau Isa. Sebelumnya Muhammad mungkin berfikir bahawa orang Yahudi dan Kristen itu menganut satu agama yang sama, tetapi kini dia telah belajar bahawa di antara mereka terdapat perbezaan pandangan yang serius. Bagi pengamat luar seperti orang-orang Arab, tampaknya tak banyak pilihan di antara kedua posisi itu, dan tampak masuk akal pula untuk membayangkan bahawa pengikut Taurat dan Injil telah memasukkan unsur-unsur yang tidak autentik ke dalam Hanifiyah, agama murni Ibrahim, seperti hukum lisan yang dikembangkan oleh para rabi dan doktrin Trinitas yang tak bisa diterima itu. Muhammad juga belajar bahawa di dalam kitab suci mereka sendiri, bangsa Yahudi disebut sebagai kaum yang tidak beriman, yang telah beralih kepada keberhalaan dengan menyembah patung lembu emas. Polemik tentang bangsa Yahudi di dalam Al-Quran cukup panjang lebar dan memperlihatkan betapa kaum Muslim telah merasa terancam akibat penolakan Yahudi ini, meskipun Al-Quran tetap mengajarkan bahawa tidak semua kaum yang menerima wahyu terdahulu telah terjerumus ke dalam kesesatan dan bahawa pada dasarnya semua agama itu satu. Dari orang-orang Yahudi Madinah yang bersikap bersahabat, Muhammad juga belajar tentang kisah Ismail, putera sulung Ibrahim. Di dalam Alkitab, Ibrahim mempunyai anak laki-laki dari selinnya Hajar. Ketika Sarah telah melahirkan Ishak, dia menjadi sangat cemburu dan menuntut agar Ibrahim mengusir Hajar dan Ismail. Untuk menghibur Ibrahim, Tuhan berjanji bahawa Ismail juga akan menjadi bapa sebuah bangsa yang besar. Orang Yahudi Arab telah menambahkan legenda-legenda lokal mereka sendiri kepada kisah itu dengan menyatakan bahawa Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Makkah, dan Tuhan memberi perlindungan kepada mereka di sana dengan cara memancarkan mata air suci Zam-Zam ketika anak kecil itu nyaris mati kehausan. Kemudian, Ibrahim mengunjungi Ismail dan mereka berdua mendirikan Kaabah, bangunan suci pertama bagi Tuhan Yang Esa. Ismail telah menjadi bapa bangsa Arab, dan seperti halnya orang-orang Yahudi, mereka juga keturunan Ibrahim. Ini tentu merupakan sesuatu yang menyenangkan untuk didengar oleh Muhammad setelah mempersembahkan kepada orang Arab kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Sekarang dia pun telah menemukan akar keimanan mereka dalam keyakinan para leluhur. Pada Januari tahun 624, ketika semakin jelas bahawa permusuhan orang Yahudi Madinah bersifat permanen, agama baru ini menegaskan kemandiriannya. Kaum Muslim diperintahkan untuk melaksanakan solat dengan berkiblat ke Kaabah, bukan lagi ke Yerusalem. Perubahan arah kiblat syalat ini telah disebut sebagai langkah keagamaan Muhammad yang paling kreatif. Dengan menghadapkan diri ke arah Kaabah, yang bebas dari pengaruh kedua wahyu terdahulu, kaum Muslim secara tegas menyatakan bahawa mereka tidak beraliansi dengan agama manapun yang sudah ada sebelumnya, tetapi menyerahkan diri mereka hanya kepada Allah semata. Mereka justru kembali ke agama primordial Ibrahim, Muslim pertama yang menyerahkan diri kepada Allah dan mendirikan rumah sucinya. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani,
niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah Ibrahim dari golongan orang musyrik. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Sungguh adalah perbuatan syirik jika orang lebih memilih tafsiran tentang kebenaran yang semata berasal dari manusia daripada Tuhan itu sendiri. Kaum Muslim menghitung awal kalender mereka tidak dari tahun kelahiran Muhammad atau dari tahun turunnya wahyu pertama, kerana memang tak ada sesuatu yang baru dalam hal-hal ini, melainkan dari tahun terjadinya peristiwa hijrah migrasi ke Madinah, ketika kaum Muslim mulai menjalankan rencana ilahi dalam sejarah dengan menjadikan Islam sebuah realitas politik. Kita telah menyaksikan bahawa Al-Quran mengajarkan bahawa semua umat beragama mengemban tugas menegakkan masyarakat yang adil dan merata, dan kaum Muslim berupaya menjalankan panggilan politis ini dengan sangat serius. Sejak awal, Muhammad tidak pernah bermaksud menjadi seorang pemimpin politik, tetapi kejadian-kejadian yang tak pernah terduga sebelumnya telah mendorongnya masuk ke dalam solusi politik yang sepenuhnya baru bagi orang Arab. Selama 10 tahun antara hijrah hingga wafatnya pada tahun 632, Muhammad dan kaum Muslim generasi pertama terlibat dalam pertempuran tragis untuk bertahan melawan musuh-musuh di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah, yang semuanya begitu bernafsu untuk menghancurkan ummah. Di Barat, Muhammad sering ditampilkan sebagai panglima perang, yang mendesakkan Islam kepada dunia yang enggan menerimanya dengan kekuatan militer. Namun, kenyataannya sungguh berbeza. Muhammad berperang untuk mempertahankan nyawanya, sambil mengembangkan sebuah teologi peperangan demi keadilan menurut Al-Quran yang tentunya bisa disepakati kebanyakan orang Kristen, dan tidak pernah memaksa siapa pun untuk berpindah ke agamanya. Al-Quran pun dengan tegas menyatakan bahawa tak ada paksaan dalam beragama. Di dalam Al-Quran, perang dipandang sebagai sesuatu yang mesti dijauhi. Satu-satunya perang yang diizinkan adalah perang untuk mempertahankan diri. Kadangkala perang diperlukan untuk menegakkan nilai-nilai yang pantas, sebagaimana orang Kristen meyakini tentang perlunya perang melawan Hitler. Muhammad memiliki bakat politik tingkat tinggi. Di akhir hayatnya, mayoritas suku-suku Arab telah bergabung ke dalam ummah, meskipun, seperti yang diketahui persis oleh Muhammad, Islam mereka kebanyakan masih bersifat nominal atau di permukaan saja. Pada tahun 630, Makkah membuka pintu gerbangnya kepada Muhammad yang berhasil mengambil alih kota itu tanpa pertumpahan darah. Pada tahun 632, beberapa saat sebelum wafat, Muhammad melaksanakan apa yang disebutnya Hujjatul Wada', haji perpisahan. Dalam kesempatan itu, beliau melakukan islamisasi atas ritus haj kaum pagan Arab kuno dan menjadikan ziarah yang sangat disenangi orang-orang Arab ini sebagai rukun Islam yang kelima. Setiap Muslim berkewajiban melaksanakan ibadah haji setidak-tidaknya 1 kali dalam seumur hidup jika mampu. Secara alamiah para jamaah haji akan mengenang Muhammad, tetapi ritus-ritus itu telah ditafsirkan untuk mengingatkan mereka kembali kepada Ibrahim, Hajar, dan Ismail daripada nabi mereka sendiri. Meski kelihatan ganjil bagi orang luar, seperti halnya ritus religius dan sosial asing lainnya, ritus ini mampu membangkitkan pengalaman keagamaan yang kuat dan dengan sempurna mengekspresikan aspek-aspek komunal dan personal dari spiritualitas Islam. Pada masa sekarang, banyak di antara jamaah haji yang berkumpul pada waktu tertentu di Makkah bukanlah orang Arab, melainkan mereka telah mampu mengubah upacara Arab kuno itu menjadi tradisi mereka sendiri.
Ketika berkumpul di Kaabah, mengenakan pakaian ihram yang menghilangkan semua perbezaan ras atau kelas sosial, mereka merasa terbebas dari jerat egoistik kehidupan sehari-hari dan menyatu di dalam sebuah komunitas yang memiliki satu fokus dan orientasi. Mereka bersama-sama menggemakan, "Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah," sebelum bertawaf mengelilingi bangunan suci itu. Makna esensial dari ritus ini dipaparkan dengan baik oleh Ali Syariati, filosof Iran kontemporer. Tatkala bertawaf dan bergerak mendekati Kaabah, engkau akan merasa bagaikan anak sungai yang bergabung dengan sebuah sungai besar. Dihanyutkan ombak, kau tak bisa menyentuh tanah. Engkau tiba-tiba mengambang, terbawa oleh arus mendekat ke pusat itu. Ketika semakin tekanan dari keramaian orang mendesak begitu kuat sehingga engkau seakan-akan diberi sebuah kehidupan baru. Kini engkau menjadi bagian dari orang banyak. Kini engkau adalah seorang manusia, hidup dan abadi. Kaabah adalah mentari dunia yang wajahnya menarik engkau masuk ke dalam orbitnya. Engkau telah menjadi bagian dari sistem universal ini. Dengan bertawaf mengelilingi Allah, engkau akan terlupa pada diri sendiri. Segera engkau telah berubah menjadi partikel yang perlahan-lahan lebur dan sirna. Ini adalah puncak cinta absolut. Orang Yahudi dan Kristen juga telah menekankan spiritualitas komunitas. Ibadah haji menawarkan kepada setiap individu Muslim pengalaman integrasi personal dalam konteks ummah, dengan Tuhan sebagai porosnya. Seperti dalam kebanyakan agama, perdamaian dan keselarasan merupakan tema-tema ziarah yang penting, dan ketika jamaah haji memasuki tempat suci itu, kekerasan dalam berbagai bentuknya dilarang. Jamaah haji bahkan tidak diperbolehkan membunuh serangga atau mengucapkan kata yang kasar. Oleh sebab itu, seluruh dunia Islam merasa terkejut ketika pada musim haji tahun 1987, jamaah dari Iran menyulut kerusuhan sehingga 402 orang terbunuh dan 649 orang luka-luka. Muhammad wafat secara tiba-tiba setelah menderita sakit yang tidak lama pada tahun 632. Setelah wafatnya, beberapa orang Badui berusaha melepaskan diri dari ummah, tetapi kesatuan politik di Arabia tetap terjaga. Akhirnya, suku-suku yang keras kepala pun menerima agama Tuhan yang satu. Keberhasilan Muhammad yang menakjubkan itu telah menunjukkan kepada orang-orang Arab bahawa paganisme yang telah melayani mereka dengan baik selama berabad-abad sudah tidak sesuai lagi untuk dunia moden. Agama Allah memperkenalkan etos kasih sayang yang merupakan ciri agama yang lebih maju. Persaudaraan dan keadilan sosial merupakan kebajikan yang diutamakannya. Egalitarianisme yang kuat akan senantiasa mencirikan cita-cita Islam. Dalam masa kehidupan Muhammad, cita-cita ini juga mencakup persamaan gender. Pada zaman sekarang telah menjadi kecenderungan umum di Barat untuk menggambarkan Islam sebagai agama yang secara inheren bersifat misoginis, tetapi, sebagaimana Kristen, agama Allah pada dasarnya berpandangan positif terhadap perempuan. Pada masa jahiliah, periode pra-Islam, bangsa Arab telah melestarikan sikap terhadap perempuan yang telah berlaku sejak sebelum zaman kapak. Poligami, misalnya, menjadi kelaziman, dan isteri-isteri tetap tinggal di rumah bapaknya. Kaum wanita elit memiliki kekuasaan dan prestis yang besar. Isteri pertama Muhammad, Khadijah, misalnya, adalah pedagang yang berhasil tetapi mayoritas memiliki kedudukan yang setara dengan budak. Mereka tak memiliki hak politik mahupun hak asasi, dan pembunuhan bayi perempuan berlaku di mana-mana. Kaum wanita termasuk di antara para pengikut awal Muhammad, dan emansipasi mereka menjadi proyek yang diprioritaskannya. Al-Quran secara tegas melarang pembunuhan anak-anak perempuan dan mencela orang-orang Arab yang bersedih jika mendapat anak perempuan. Al-Quran juga memberikan perempuan hak-hak hukum dalam soal warisan dan perceraian. Kebanyakan wanita Barat tak memiliki sesuatu yang setara dengan ini hingga abad ke-19.
Muhammad mendorong wanita untuk berperan aktif dalam urusan-urusan ummah. Mereka berani mengungkapkan pendapat kerana yakin bahawa suara mereka akan diperhatikan. Dalam suatu kesempatan, misalnya, kaum wanita Madinah pernah mengeluh kepada Nabi bahawa kaum pria melebihi mereka dalam mempelajari Al-Quran dan meminta beliau untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan itu. Ini dipenuhi oleh Muhammad. Salah satu pertanyaan mereka yang paling penting adalah mengapa Al-Quran hanya menyapa kaum pria, padahal wanita juga taat kepada Tuhan. Hasilnya adalah turunnya wahyu yang menyapa kaum wanita, seperti halnya kaum pria dan menekankan persamaan moral dan spiritual kedua jenis itu. Sejak itu, Al-Quran cukup sering menyapa kaum wanita secara eksplisit, sesuatu yang jarang terjadi di dalam kitab suci Yahudi maupun Nasrani. Sayangnya, sebagaimana yang terjadi pada Kristen, agama kemudian dibajak oleh kaum pria yang menafsirkan teks-teks itu dengan cara yang berpandangan negatif terhadap kaum wanita. Al-Quran tidak menetapkan hijab, kecuali atas isteri Muhammad, sebagai penanda atas status mereka. Akan tetapi, begitu Islam menempati posisinya di dalam dunia berperadaban, kaum Muslim mengadopsi adat oikumene yang menempatkan kaum wanita pada status warga kelas 2. Mereka mengadopsi kebiasaan Persia dan Kristen Byzantium untuk menutup wajah kaum wanita dan mengurung mereka di dalam harem. Dengan cara ini, kaum wanita menjadi terpinggirkan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, tahun 750 hingga tahun 1258, kedudukan kaum wanita Muslim menjadi sama jeleknya dengan rekan-rekan mereka di kalangan masyarakat Yahudi dan Kristen. Pada masa sekarang, para feminis Muslim menuntut kaum pria untuk kembali kepada semangat asli Al-Quran. Ini mengingatkan kita bahawa, seperti agama-agama lain, Islam dapat ditafsirkan ke dalam sejumlah cara yang berbeza, akibatnya berkembanglah berbagai sekte dan aliran. Yang pertama di antaranya yakni antara Sunnah dan Syiah, terbentuk dalam persaingan memperebutkan kepemimpinan politik setelah mangkatnya Muhammad yang terjadi secara tiba-tiba itu. Abu Bakar, sahabat dekat Muhammad, mendapat dukungan mayoritas. Namun sebagian orang yakin bahawa sebenarnya Nabi sendiri telah menghendaki Ali ibnu Abi Talib, saudara sepupu dan menantunya, untuk menjadi penggantinya. Ali sendiri menerima kepemimpinan Abu Bakar, tetapi selama beberapa tahun kemudian dia tampaknya telah menjadi fokus kesetiaan orang-orang yang tidak menyetujui kebijakan tiga khalifah pertama, Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, dan Utsman ibnu Affan. Akhirnya, Ali menjadi khalifah keempat pada tahun 656. Orang Syiah menyebutnya imam atau pemimpin pertama ummah. Karena menyangkut soal kepemimpinan, perpecahan Sunni dan Syi'i lebih bersifat politik ketimbang doktrinal, dan ini menandai makna penting politik di dalam Islam, termasuk konsepsinya tentang Tuhan. Syiah Ali, yakni para pengikut Ali, tetap menjadi minoritas dan mengembangkan keteguhan menentang, ditipologikan oleh figur tragis Husain ibnu Ali, cucu Muhammad, yang menolak mengakui Bani Umayyah, yang merebut tampuk kekhalifahan setelah wafatnya Ali ibnu Abi Talib. Husain dibunuh bersama dengan sejumlah kecil pendukungnya oleh Khalifah Yazid pada tahun 680 di Padang Karbala, dekat Kufah di wilayah Iraq moden. Semua umat Muslim menganggap pembunuhan tak bermoral atas Husain ini sebagai horor yang menakutkan. Husain menjadi pahlawan di kalangan Syiah dan pengingat akan perlunya menentang tirani sekalipun hingga mengorbankan nyawa. Pada masa itu, kaum Muslim telah mulai mendirikan imperium mereka. 4 khalifah pertama telah memusatkan perhatian pada penyebaran Islam ke Imperium Persia dan Byzantium yang kala itu tengah mengalami kemunduran. Baru kemudian di bawah pemerintahan Umayyah, ekspansi berlanjut hingga mencapai kawasan Asia dan Afrika Utara. Ekspansi itu kini tidak saja diilhami oleh agama, tetapi juga oleh semangat imperialisme Arab. Tak seorang pun di dalam imperium baru itu dipaksa menganut Islam, bahkan
selama 1 abad setelah wafatnya Muhammad, perpindahan agama tidak terlalu diupayakan, dan sekitar tahun 700, justru dilarang secara hukum. Kaum Muslim pada saat itu berkeyakinan bahawa Islam diturunkan hanya untuk orang Arab, seperti halnya Yudaisme hanya untuk anak-anak Yakub. Sebagai ahli kitab, orang Yahudi dan Kristen diberi kebebasan beragama sebagai zimmi, kelompok minoritas yang dilindungi. Ketika Khalifah Abbasiyah mulai mengupayakan perpindahan agama, banyak orang Semit dan Arya yang hidup di dalam imperium bersemangat menerima agama baru itu. Keberhasilan ini bagi Islam sama formatifnya dengan penyaliban Yesus di dalam Kristen. Politik bukanlah sesuatu yang berada di luar kehidupan keagamaan pribadi seorang Muslim, seperti dalam Kristen yang menaruh curiga terhadap kesuksesan duniawi. Kaum Muslim memandang diri mereka berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang adil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ummah memiliki makna sakramental sebagai tanda bahawa Tuhan telah merahmati upaya membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan. Kesehatan politik ummah dalam spiritualitas kaum Muslim menempati posisi yang hampir sama dengan suatu pilihan teologis, yakni Katolik, Protestan, Metodis, Baptis dalam kehidupan seorang Kristen. Jika orang Kristen merasa aneh dengan pandangan politik Muslim, mereka mesti sadar bahawa kegemaran mereka untuk terlibat dalam perdebatan teologis yang muskil kelihatan sama anehnya menurut pandangan orang Yahudi dan Muslim. Oleh kerana itu, pada tahun-tahun awal sejarah Islam, spekulasi tentang kodrat Tuhan sering lahir dari perbincangan politik tentang kekhalifahan dan kekuasaan. Perdebatan intelektual tentang siapa dan bagaimana seseorang harus memimpin ummah merupakan perdebatan penting dalam Islam yang dapat disetarakan dengan perdebatan soal Yesus sang manusia dan hakikatnya di dalam Kristen. Setelah periode 4 Khalifah pertama, kaum Muslim menyadari bahawa kini mereka hidup di dunia yang sangat berbeza dari masyarakat Madinah yang kecil dan terus-terusan berperang itu. Kini, mereka adalah penguasa di sebuah imperium yang terus berkembang, dan pemimpin-pemimpin mereka tampak termotivasi oleh keduniaan dan ketamakan. Para aristokrat dan penghuni istana hidup dalam kemewahan dan korupsi, sangat berbeza dari kehidupan sederhana yang dijalani Nabi dan para sahabatnya. Kaum Muslim yang paling saleh menentang pihak penguasa dengan pesan sosialis Al-Quran dan berupaya menjadikan Islam tetap relevan dengan kondisi baru itu. Berbagai paham dan sekte-sekte yang berbeza bermunculan. Solusi yang paling popular ditawarkan oleh para fuqaha dan ahli hadis yang berupaya untuk kembali kepada idealisme Muhammad dan Khulafah Al-Rashidun. Ini mengakibatkan pembentukan hukum syariat, undang-undang serupa Taurat yang didasarkan pada Al-Quran serta kehidupan dan ucapan Nabi. Pada saat itu telah beredar sejumlah besar tradisi lisan tentang ucapan, yakni hadis, dan perbuatan, yakni sunnah Muhammad dan para sahabatnya. Tradisi-tradisi ini telah dikumpulkan selama abad ke-8 dan ke-9 oleh sejumlah editor. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Ismail Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Al-Hijjaj Al-Qushairi. Karena Muhammad diyakini telah berserah diri secara sempurna kepada Allah, dia menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari kaum Muslim. Meneladani cara Muhammad berbicara, mencintai, makan, membersihkan diri, dan beribadah, dapat membantu kaum Muslim untuk menjalani kehidupan yang peka terhadap keilahian. Dengan menjalani hidup seperti Nabi, mereka berharap untuk mencapai ketundukan batin Nabi kepada Allah. Maka, ketika seorang Muslim mengikuti sunnah dengan saling mengucapkan, Assalamualaikum, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, sebagaimana yang biasa dilakukan Nabi, ketika mereka bersikap baik terhadap binatang, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik dan jujur dalam pergaulan mereka dengan orang lain sebagai tindakan yang meneladani Nabi, mereka menjadi ingat kepada Allah. Tindakan lahiriah ini tidak dipandang sebagai tujuan akhir,
tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai takwa, kesadaran akan Allah, yang diterangkan dalam Al-Quran dan dijalani oleh Nabi, berupa ingatan yang tak henti-hentinya kepada Tuhan. Banyak perdebatan di sekitar kesahihan sunnah dan hadis, sebahagian di antaranya dianggap lebih autentik daripada yang lain. Akan tetapi, sesungguhnya persoalan keabsahan historis dapat dikesampingkan jika dihadapkan dengan fakta betapa efektifnya tradisi-tradisi itu, yang telah terbukti mampu menghadirkan rasa sakramental tentang yang ilahi dalam kehidupan jutaan umat Muslim selama berabad-abad. Hadis atau kumpulan ajaran Nabi selain berkenaan dengan persoalan sehari-hari, juga menyangkut persoalan metafisika, kosmologi dan teologi. Sebahagian dari ajaran ini diyakini merupakan firman Tuhan sendiri kepada Muhammad, hadis Qudsi. Hadis Qudsi menekankan kedekatan dan kehadiran Tuhan di dalam diri seorang yang beriman. Salah satu hadis terkenal, misalnya, menghuraikan tahapan-tahapan pemahaman seorang Muslim tentang kehadiran ilahi yang seolah hampir berinkarnasi dalam dirinya, dimulai dengan mentaati perintah-perintah Al-Quran dan syariat, lalu meningkat ke arah amal baik yang dilakukan secara sukarela. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan apa yang paling aku sukai dari yang kuwajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan terkecuali aku akan mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku akan menjadi telinganya, yang dipergunakannya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk memegang, dan kakinya untuk berjalan. Sebagaimana dalam Yudaisme dan Kristen, Tuhan yang transenden juga merupakan kehadiran imanan yang dapat ditemukan di dunia. Seorang Muslim dapat menanamkan rasa kehadiran ilahi ini melalui cara-cara yang sangat mirip dengan yang ditemukan oleh kedua agama yang lebih tua itu. Seorang Muslim yang menegakkan kesalehan berdasarkan teladan Muhammad secara umum disebut sebagai Ahlul Hadits, iaitu kaum tradisionis. Mereka menarik bagi orang awam kerana etika mereka yang sangat egalitarian. Mereka menentang kemewahan pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tetapi bukan dalam bentuk taktik-taktik revolusioner Syiah. Mereka tidak percaya bahawa khalifah haruslah seorang yang memiliki kualitas spiritual yang luar biasa. Khalifah hanyalah seorang administrator pemerintahan. Sungguh pun demikian, dengan menekankan kesucian Al-Quran dan Sunnah, setiap Muslim memiliki sarana untuk berhubungan langsung dengan Tuhan dan berpotensi untuk menjadi sangat kritis terhadap kekuatan absolut. Tak dibutuhkan kasta pendeta untuk bertindak sebagai perantara. Setiap Muslim bertanggungjawab di hadapan Tuhan atas nasib dan peruntungannya sendiri. Di atas segalanya, kaum tradisionis mengajarkan bahawa Al-Quran adalah sebuah realitas abadi, seperti halnya Taurat atau Logos, yang dalam beberapa hal menyangkut Tuhan itu sendiri. Realitas itu telah bersemayam di dalam pikirannya jauh sebelum waktu berawal. Doktrin mereka tentang ketakterciptaan Al-Quran mengandung pengertian bahawa ketika kitab itu dibaca, umat Muslim bisa secara langsung mendengar Tuhan yang Maha Gaib. Al-Quran mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Firman-Nya berada di bibir mereka pada saat mereka membaca kata-kata suci di dalam kitab itu, dan ketika mereka memegang mushaf Al-Quran, mereka seakan-akan menyentuh kesucian itu sendiri. Orang Kristen terdahulu memiliki gagasan tentang Yesus Sang Manusia dalam cara yang sama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Pembahasan tentang status pasti Yesus, Sang Firman, telah sangat menyibukkan orang Kristen. Kini, kaum Muslim pun mulai memperdebatkan sifat Al-Quran, dalam pengertian yang bagaimana naskah berbahasa Arab itu menjadi firman Tuhan.
Sebagian Muslim memandang pengagungan Al-Quran sebagai sesuatu yang berlebihan seperti halnya kelompok Kristen yang tidak bisa menerima gagasan bahawa Yesus adalah inkarnasi Logos. Akan tetapi, Syiah secara perlahan-lahan mengembangkan gagasan yang lebih dekat kepada konsep inkarnasi Kristen. Setelah kematian Husain yang tragis, orang Syiah semakin yakin bahawa hanya keturunan ayah Husain, yakni Ali ibnu Abi Talib, yang mesti memimpin ummah, dan mereka menjadi sekte yang semakin terlihat jelas di dalam Islam. Sebagai sepupu dan menantunya, Ali memiliki hubungan darah ganda dengan Muhammad. Kerana tidak seorang pun dari putera Muhammad yang bertahan hidup, Ali menjadi kerabat laki-laki utamanya. Di dalam Al-Quran, Nabi sering memohonkan rahmat bagi keturunannya. Orang Syiah memperluas pengertian tentang rahmat suci ini dan berkeyakinan bahawa hanya anggota keluarga Nabi melalui garis keluarga Ali yang memiliki pengetahuan sejati tentang Tuhan. Hanya mereka yang mampu memberikan bimbingan suci kepada ummah. Jika seorang keturunan Ali berkuasa, kaum Muslim dapat berharap akan menapaki zaman keemasan bagi keadilan dan ummah akan dibimbing sesuai dengan kehendak Tuhan. Antusiasme terhadap pribadi Ali berkembang dalam cara yang mengejutkan. Beberapa kelompok Syiah radikal meninggikan Ali dan keturunannya ke tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada Muhammad sendiri dan memberi mereka status semi-ilahiyah. Mereka mengambil tradisi Persia kuno mengenai keluarga pilihan keturunan dewa yang akan mewarisi kemuliaan suci dari satu generasi ke generasi. Menjelang akhir periode Umayyah, sebagian orang Syiah mulai berkeyakinan bahawa ilmu yang autoritatif hanya dapat ditemukan dalam satu garis keturunan Ali tertentu. Kaum Muslim hanya mungkin mendapati pribadi yang dipilih oleh Tuhan sebagai imam atau pemimpin sejati bagi ummah di dalam keluarga ini. Apakah pribadi itu berkuasa secara politis atau tidak? Bimbingannya tetap dibutuhkan secara mutlak sehingga setiap Muslim berkewajiban untuk mencarinya dan menerima kepemimpinannya. Karena imam-imam ini dipandang sebagai sumber perpecahan, para khalifah menganggap mereka musuh negara. Menurut kaum Syiah, sebagian dari imam itu diracuni dan sebagian lainnya terpaksa menyembunyikan diri. Ketika seorang imam wafat, dia akan memilih satu di antara keturunannya untuk menerima warisan ilmu. Lambat laun para imam itu dipuja sebagai avatar ilahi, masing-masing mereka menjadi bukti atau hujjah kehadiran Tuhan di bumi, dan dalam pengertian yang misterius, membuat yang ilahi berinkarnasi di dalam diri manusia. Kata-katanya, keputusan dan perintah-perintahnya berasal dari Tuhan. Sebagaimana orang Kristen memandang Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan cahaya yang bisa membimbing manusia menuju Tuhan, orang Syiah memuja imam-imam mereka sebagai gerbang menuju Tuhan, jalan, dan pembimbing setiap generasi. Berbagai aliran Syiah menghurai silsilah suci itu secara berbeza-beza. Syiah 12 imam, misalnya, memuliakan 12 keturunan Ali lewat garis Husain. Hingga pada tahun 939, imam terakhir bersembunyi dan menghilang dari masyarakat. Tak ada lagi keturunan setelah dia, sehingga garis itu pun terputus. Syiah Ismailiyah, yang dikenal pula sebagai Syiah 7, meyakini bahawa imam ketujuh dalam garis inilah yang merupakan imam terakhir. Faham tentang Al-Mahdi muncul di kalangan Syiah 12 yang meyakini bahawa imam ke-12 atau imam yang gaib itu akan kembali untuk menahbiskan zaman kegemilangan. Ini merupakan gagasan yang berbahaya. Bukan hanya subversif secara politis, melainkan gagasan ini cenderung untuk ditafsirkan secara kasar dan gampangan. Oleh kerana itu, kalangan Syiah yang lebih ekstrim mengembangkan tradisi esoterik berdasarkan penafsiran simbolik terhadap Al-Quran, seperti yang akan kita saksikan pada bab mendatang. Keyakinan mereka terlalu muskil bagi mayoritas Muslim, yang tidak dapat menerima gagasan tentang inkarnasi, sehingga Syiah biasanya terdapat di kalangan kelas yang lebih aristokratis dan intelektual.
Sejak Revolusi Iran, orang Barat cenderung melihat Syiah sebagai sekte Islam yang secara inheren bersifat fundamentalis. Ini penilaian yang tidak akurat. Syiah telah berkembang menjadi tradisi yang canggih. Sesungguhnya, Syiah memiliki banyak kesamaan dengan kaum Muslim yang secara sistematik berupaya mengaplikasikan argumen-argumen rasional terhadap Al-Quran. Kaum rasionalis ini, yang dikenal sebagai Mu'tazilah, membentuk kelompok tersendiri. Mereka juga memiliki komitmen politik yang teguh. Seperti kaum Syiah, orang-orang Mu'tazilah sangat kritis terhadap gaya hidup mewah para penguasa dan sering aktif secara politis menentang kemapanan. Persoalan politik mengilhami perdebatan teologis tentang pengaturan Tuhan atas urusan-urusan manusia.